Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki melakukan peletakan batu pertama pabrik minyak makan merah di Musi Banyuasin. Tim penyidik pidana kasus Kejaksaan Tinggi Sumsel menyita rumah salah satu tersangka dugaan korupsi pengelolaan internet desa di Kabupaten Muba. Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Palembang di hari ini, hari Minggu 4 Agustus 2024 yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Sanadiar, juga rekan Ivan, inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, informasi pertama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pabrik minyak makan mentah atau pabrik minyak makan merah maksud kami yang diinisiasi oleh Koperasi Unit Desa di Musi Banyuasin. Berikut laporan Agrani Sihombing. Menteri Koperasi UKM RI Teten Mas Duki meresmikan pabrik minyak makan merah yang diinisiasi KUD Sejahtera Kecamatan Babatoman. Peresmian tersebut juga didampingi PJ Bupati Muba Sandi Falevi. Dalam sambutannya, Teten mengatakan hilirisasi ini menjadi kekuatan ekonomi baru serta menjadi suplai minyak makan di tengah masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi kelangkaan minyak goreng. Dari segi kualitas bisa terwujud. Jadi makanya tentu kita optimis memberikan kebijakan afirmasi pemerintah kepada koperasi. Koperasi berkompetitif dari segi kualitas. Sementara itu, PJ Bupati Muba Sandi Falevi mengatakan keberadaan pabrik minyak makan merah akan memberikan solusi bagi petani rakyat, di mana mereka akan mendapatkan nilai tambah jauh lebih besar dibandingkan hanya dengan menjual bahan mentah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Koperasi KUD Sejahtera yang telah ikut mengantarkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Muba yang tumbuh semakin berkualitas. Ada salah satu koperasi kita yaitu Koperasi Sejahtera Kecamatan Babatoman yang sudah melakukan bisnisnya melebar menjadi CPO dan langsung menghasilkan minyak goreng merah. Ketua Koperasi Unit Desa Sejahtera M. Tamrin juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah dan pusat yang telah mendukung pembangunan pabrik minyak makan merah tersebut. Kalau yang langsung gitu ya, yang tidak langsungnya memangnya bisa nggak diangkut, memang nggak bisa, memangnya bisa nggak bikin gudang, di gudang mau disusun, mau diangkut, semua kan tidak langsung. Kalau tidak langsung dia memiliki rantai kegiatan untuk menambah. Sementara itu dikutip dari indonesiabaik.id dijelaskan bahwa pemerintah mendorong produksi minyak makan merah berbasis koperasi sebagai alternatif minyak goreng yang banyak digunakan masyarakat. Karena minyak makan merah diklaim lebih sehat dibandingkan minyak goreng sawit. Minyak makan merah atau disebut juga refined palm oil merupakan produksi dari minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO yang setelah proses penyulingan tidak melanjutkan proses-proses selanjutnya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pendengar, upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Sumatera Selatan untuk menghadirkan figur remaja yang akan menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarluaskan program keluarga berencana diwujudkan dalam apresiasi Duta Generasi Berencana atau Genre 2024. Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel, yakni Mederianto, mengatakan melalui ajang ini, BKKBN Sumatera Selatan berharap dapat melahirkan figur remaja yang akan menjadi perpanjangan tangan mereka dalam menyebarluaskan program keluarga berencana. Menurutnya, saat ini setiap desa dan kelurahan sudah memiliki satu pasangan duta genre, sehingga dapat menjadi corong utama untuk program generasi berencana di wilayah tersebut. Kemudian mereka menjadi pembina dari para remaja-remaja yang ada di kelompok kegiatan pusat informasi konseling remaja yang ada di sekolah-sekolah maupun yang ada di dalam masyarakat. Kemudian membina para remaja yang... Sementara itu, sebanyak 12 finalis Duta Genre yang kemarin bersaing ketat untuk meraih gelar terbaik akan berperan sebagai motivator dan pembina di Pusat Informasi Konseling Remaja serta Posyandu Remaja. Selain itu, BKKBN Sumsel juga melakukan pembinaan remaja melalui jalur sekolah, mulai dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi, serta melalui jalur masyarakat di tingkat desa. Pendengar, Pangdam 2 Sriwijaya kembali mengingatkan personil TNI agar bersikap netral pada pelaksanaan Pilkada 2024.
Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Naudi Nurdika menghimbau kepada seluruh personilnya untuk bersikap dan berperilaku netral pada pelaksanaan pemilu kada se-Sumatera Selatan tahun 2024. Dirinya menegaskan sesuai undang-undang dan instruksi dari pimpinan teratas, seluruh personil di jajaran Kodam 2 Sriwijaya dapat bersikap netral. Jika ke depan ditemukan ada anggotanya yang melanggar aturan tersebut, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan. Tentang netralitas saya kira udah jelas ya dari pimpinan kita yang paling atas, Panglima TNI, Bapak Kasat, dan tentunya saya juga demikian. Tidak ada tawar-tawar lagi. Netralitas TNI itulah kunci. Karena kita ketika bertugas untuk mengamankan sesuatu, ya kita tidak boleh memihak salah satu. Kita harus di tengah-tengah, berdiri di tengah-tengah, dan kita harus netral. Tentu sanksi akan sangat berat karena itu sudah perintah langsung, dan itu memang kalau ada prajurit yang tidak netral itu akan mengganggu, sangat mengganggu. Selain bersikap netral, dirinya juga menghimbau kepada seluruh personil dapat bersikap profesional dalam menjaga dan mengamankan pelaksanaan pemilu kada tahun 2024 mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Baik, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyita rumah salah satu tersangka dugaan kasus korupsi pengelolaan internet desa di Kabupaten Musi, Banyu Asin. Penyitaan rumah yang berlokasi di perumahan Rasan Damai, Kota Kayu ini dilakukan pada Kamis kemarin. PLH Kasih Intel Kejari Muba, Julfadli mengatakan, selain rumah, tim Pitsus juga menyita satu bundel sertifikat tanah dan akte jual beli atas nama tersangka RD. Selain melakukan penyitaan, tim Pitsus Kejati Sumsel juga melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dengan inisial A, selaku saksi jual beli rumah tersangka RD, dan kakak tersangka RD, yang ikut menemani tersangka melakukan jual beli rumah, dan H selaku pembeli rumah. Kita hadir tim dari Kejaksaan Tinggi terkait dengan pelaksanaan. Tadi ada beberapa agenda pemeriksaan terlebih dahulu terkait beberapa orang saksi dugaan internet desa yang dilaksanakan di Desa Tinggi Sumatera Selatan, yang kemudian kami langsung melanjutkan berdasarkan penyitaan Pengadilan Negeri Palembang, kami melanjutkan agenda terhadap penyitaan aset berupa rumah milik tersangka RD. Julfadli menambahkan ketiga saksi tersebut dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dimulai dari pukul 9 pagi dengan agenda pertanyaan sebanyak kurang lebih 15 pertanyaan. Rocky Pratama melaporkan. Baik, pendengar, kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Prabu Muli mencatat jumlah anak yang mengalami stunting di wilayah tersebut sebanyak 51 orang. Angka ini menurutnya karena tingkat ekonomi keluarga tersebut yang masuk kategori miskin diikuti dengan tempat tinggal yang tidak layak huni. PJ Wali Kota Prabu Muli, Elman, mengatakan perlu peran serta seluruh OPD yang ada di Prabu Muli untuk merangi angka stunting ini, terutama puskesmas, posyandu, dan kelurahan terdekat. Menurut Elman, saat ini pemerintah daerah Prabu Muli juga telah melakukan sejumlah upaya, salah satunya melalui pelatihan dari Dinas Tenaga Kerja bagi para orang tua yang memiliki anak stunting agar dapat mandiri sehingga dapat memperkuat ekonomi keluarganya. 51 sudah 50%. Itulah tadi dapat agak tercepat tuh, agak tercepat, padahal proses masih lambat. Iya. Nah, itu kan karena waktu tadi kan mungkin aku nanti hari. Tapi itu tadi jadi peran tadi harus nih dari Puskesmas, Posyandu, kelurahan, ya harus sama-sama tuh OPD yang bentuk bantuan di situ nak sama-sama proyek ini. Macam itu sudah tuh kemarin itu kan ada ibu-ibunya waktunya sudah di Senaker, dia juga itu kan masuk aku kan ini yang macam ini itu tuh memang harus sama-sama nih yang di OPD nih, tidak boleh kita tidak dewe, pokoknya penganggaran ini semua sama-sama gitu. Elman juga mengatakan pemerintah Kota Prabu Muli berupaya untuk mengatasi masalah stunting atau kekurangan gizi kronis ini dengan memberikan makanan tambahan yang bergizi, peningkatan akses terhadap air bersih, serta perbaikan sanitasi untuk mengurangi resiko infeksi yang dapat memperburuk stunting. Melalui Dinas Kesehatan juga melakukan kampanye edukasi, yakni berkaitan dengan kesehatan dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya pola makan seimbang dan juga kesehatan anak. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.
Pendengar, Polsek Indralaya Kabupaten Ogan Ilir meningkatkan patroli dan edukasi kepada masyarakat di wilayah tersebut setelah hampir 2 bulan lahan pertanian dan hutan di Indralaya tanpa hujan dan menyebabkan menjadi sangat kering dan rentan terhadap kebakaran. Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, personil Polsek Indralaya meningkatkan patroli dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Patroli difokuskan pada area lahan dan semak belukar yang berpotensi terbakar. Dalam kegiatan tersebut, personil Polsek Indralaya juga memberikan himbauan kepada warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kapolsek Indralaya AKP Junardi mengatakan bahwa langkah ini adalah bentuk pengabdian dan kepedulian Polri terhadap keselamatan lingkungan dan juga masyarakat. Selain patroli, dilakukan juga penyebaran maklumat Kapolda Sumsel mengenai larangan membakar lahan dan juga semak belukar. Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita untuk siang hari ini, hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024. Dan pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Nadia bersama rekan Irfan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Segala